ngobrol sama siapa namanya teman kamu yang Dani. sama Dani gitu ya. Kira itu kenapa ya Dit? Kenapa Adit bisa main-main kayak gitu, kurang semangat gitu? Kenapa tadi malam, kenapa nih, kenapa bisa kayaknya kamu ngantuk gitu? Lama tidur. Jam berapa tidurnya itu? Jam 1. Jam 1. Ya, kenapa itu? Kenapa bisa jam 1 tidurnya? Susah tidur. Bisa tidur karena sebelumnya apa yang dilakukan? Main HP. Mana? Berarti jam berapa kamu tidur semalam? Jam 1. Jam 1 karena main HP. Ya, ibu memahami ya kalau misalnya kamu lama tidur gara-gara main HP, karena kan generasi kamu ini kan memang apa, HP itu ibarat nyawa gitu ya, pagi paket ya. Ya, tapi tadi di kelas itu kayaknya itu menjadi suatu pengganggu bagi kamu di kelas. Kalau kamu bangunnya, kalau kamu tidurnya lambat, bangunnya cepat, terus kamu ngantuk di kelas itu, kamu jadinya kurang apa, kurang terlibat di dalam kelas itu. Ya enggak? Nah, sekarang ibu tidak mencari siapa yang salah di sini ya, tapi ibu ingin membantu Adit untuk menyelesaikan masalah ini. Ini kan masalah ini kan? Ya. Jadi ibu pengen membantu masalah Adit ini. Kamu tidur telat gara-gara main HP itu wajar itu. Apalagi untuk anak SMK ya. Tapi sekarang mari kita cari solusinya. Ya. Padahal tadi kalau dipikir-pikir, kamu kan jam 1 itunya selesai main HP-nya kan. Sebenarnya kamu masih bisa main itu sampai jam selanjutnya, iya enggak? Jam berapa lagi? Jam 2, jam 3, bahkan sampai pagi kan? Nah, tapi ibu pasti tahu kamu melakukan hal ini pasti karena ada sesuatu gitu, suka alasannya kan? Kira-kira kamu main HP itu kenapa gitu? Main HP. Main HP sampai jam 1 itu kenapa? Kenapa tadi? Susah tidur. Iya, susah tidur. Kamu kan main HP-nya di tempat, bukan di rumah kan? Nggak di luar, Bu. Di luar kan? Jadi kamu pulang jam 1, tidur kan? Berarti kamu main HP itu karena kamu kan biasanya jarang keluar rumah kan? Nah, itu kan alasannya. Sekali keluar mas pulang. Malas pulang gitu ya. Tapi Dit, tadi kan ibu bilang sebenarnya kamu bisa berhenti di jam 2, jam 3, jam 4. Tapi kamu berhenti di jam 1. gitu. Kira-kira kenapa kamu berhenti mainnya di jam 1? Karena sekolah, Bu. Karena sekolah. Jadi berarti di hati Adit itu masih ada keinginan untuk sekolah. Sepertinya Adit masih bisa melakukan hal lain gitu yang lebih efektif gitu. Gimana contohnya? Main HP-nya dibuat di jam sebelum itu. Jam 12, jam 10. Jam 10 gitu ya. Nah, ibu ini mengapresiasi sebenarnya, ini bagus ini. Kenapa? Karena sebenarnya kamu bisa berhenti di jam 2, jam 3, jam 4. Tapi kamu udah berhenti di jam 1. Ya. Mau nggak Adit memperbaikinya? Mau ya? Oke. Kira-kira kemarin kan kita udah bahas tentang keyakinan kelas kita kan ada. Apa disiplin, hadir seutuhnya, saling menghormati. Kira-kira Adit mana yang nggak sesuai dengan perilaku Adit ini? Disiplin juga. Apa lagi? Hadir seutuhnya. Jadi itulah sebenarnya keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan perilaku Adit tadi. Ya. Jadi seperti apa sebenarnya saknya Adit itu gimana gitu? Gimana? Harusnya gimana Adit? Baik. Mengikuti peraturan. Dan apa lagi? Terlibat aktif di dalam lokal. Di dalam kelas. Artinya seperti itu ya? Oke. Kira-kira bisa Adit mengubahnya? Bisa. Ya. Oke, berarti Adit sudah paham dengan perilaku Adit dan cara perubahannya. Mau dirubah setelah ini ya? Mau. Oke. Berarti kita udah selesai, Adit boleh kembali ke kelas. Ada, Bu. Dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama, kelas 10E2. Saya sangat senang berdiskusi dengan guru BK dan saya akan memperbaiki perilaku saya agar tidur lebih awal lagi. Tiga. Baik, Dila tahu nggak kenapa dipanggil Putri? Nggak tahu. Tadi di Dila di kelas itu ngobrol aja kerjanya. Iya, iya kan? Sama siapa teman? Bawang, Sukma, Ica Pratiwi. Ya. Elsa Fitri ya. Ya sebenarnya wajar sebenarnya kalau mau seperti itu. Karena kan tugasnya udah selesai gitu ya. Nah, tapi rasanya kan kurang tepat itu. Masa iya ibu di depan kalau ngobrol-ngobrol aja? Iya kan? Gak apa-apa itu sebenarnya. Kalau nggak ada gurunya atau lagi istirahat, ya nggak ada jam pembelajaran. Tapi Dila tadi asik, nggak tahu ada berapa kali gue bilang gitu ya. Dila. Nah sekarang ibu sebenarnya tidak melihat kesalahannya Dila, tapi ibu sedang fokus kepada bagaimana Dila bisa melakukan. Ya, itu sebenarnya yang kita lihat sekarang. Bukan Dila salah, siapa salah, atau Marwa ini kayak itu, tapi bagaimana cara kedepannya, cara kita memperbaiki masalah ini. Ya, oke. Sebenarnya selain mengontak-mengontak ya, yang lain-lain bisa juga kamu lakukan, berlari-lari ke kelas ini kan. Tapi ibu lihat sebenarnya kamu itu melakukan suatu tindakan seperti ngobrol itu ada alasannya kan. Kira-kira kenapa alasannya? Kita kan cuma kita aja di sini, coba diceritakan kenapa Dila memutar seperti itu. Karena kan ibu ada di depan. Dia udah selesai. Ya. Tapi kayaknya walaupun kita udah selesai tugas kita, terus nggak ada kegiatan, kayaknya kita itu atau ngobrol itu bukan perilaku yang itu. Ya apa coba selain itu yang bisa Dila lakukan? Selain ngobrol itu, kira-kira apa? Membaca apa? Mau Dila seperti itu. Nanti kalau seandainya ibu masuk kelas lagi, kamu udah selesai bikin tugas, maka kembalikan ke membaca. Jangan ngobrol ya. Kemudian kira-kira hal yang seperti tadi itu kamu ngobrol di tempat duduk kamu sama teman-teman kamu itu bertentangan sama apa coba? Sama kan? Kita kan saling menghormati dan saling menghargai gitu. Kira-kira bertentangan enggak? Iya. Jadi kita punya gimana? Mengubahnya. Jadi besok kalau ibu ada di kelas, ibu ada kerjaan di depan, membaca tugas kalian, kalian harusnya gimana? Kamu harusnya gimana? Iya. Apa tadi? Membaca. Iya. Terus kalau seandainya teman kamu yang bicara gitu, atau ketika kita diskusi teman kamu menyampaikan pendapat, kira-kira apa yang kamu lakukan? Memang? Coba ini kita sedang diskusi, jadi temannya ada yang menyampaikan hasil diskusinya, yang lain gimana? Kamu sebagai orang yang mendengarkan bagaimana? Menyimak, kemudian diam untuk menghargai. Ya, bisa dilihat seperti itu. Ya, jadi besok kalau seandainya terjadi hal seperti tadi lagi, kita udah tahu gimana ya. Gimana coba? Terus? Nah, udah. Ini Dila udah paham ini yang kamu lakukan. Udah, boleh ke kelas. Udah. Saya Dila Artika Putri, saya dari 10E3 dan saya senang berdiskusi dengan Ibu BK. Saya akan merubah sikap saya, tidak akan mengobrol lagi di kelas dan memperbaiki perilaku saya dengan baik.